Teman-teman Kekumbing Channel, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kami ingatkan sekali lagi untuk memberikan like, komen, dan subscribe bagi channel ini, agar channel ini dapat berkembang dan terus membagikan pengetahuan-pengetahuan yang kami miliki. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan yang kelima, cara mengambil tanggal lahir dari nomor induk kependudukan atau NIK. Langsung saja posisikan kursornya di sel F11 atau di kolom tanggal lahir. Ketikkan sama dengan, kemudian D, kemudian kurung buka, ketikkan lagi if, kurung buka lagi, kemudian tanda minus 2 kali, lalu ketikkan mid, MID, kemudian ketikkan kurung buka, kemudian klik sel nomor NIK-nya yaitu C11 ini, klik, lalu titik koma, kemudian ketikkan 11, titik koma, ketikkan 2, lalu kurung tutup, kemudian plus 2000 itu, kemudian tanda lebih besar seperti ini, kemudian ketikkan year itu, lalu kurung buka, ketikkan today, kemudian kurung buka, kurung tutup lagi, itu ya, kemudian titik koma. Oke, saya jelaskan dulu ya teman-teman. Nah, sama dengan date itu untuk penanggalan, if jika gitu ya, kemudian mid itu artinya kita mau mengambil huruf atau angka di sel yang kita inginkan. Kemudian C11 itu sel yang kita inginkan, yaitu sel NIK ini C11. Kemudian 11 yang ini itu adalah urutan karakter atau urutan angka yang ada di NIK, itu yang ke-11. Yang 11 itu adalah 7 ini ya. Kenapa harus angka 11? Karena itu tahun lahirnya ya. Kemudian titik koma 2 itu artinya kita ambil dua karakter. Jadi yang huruf yang ke-11 dan yang ke-12. Kemudian plus 2000 lebih besar sama dengan year, tahun, today, hari ini. Jadi jika ditambah dengan 2000, tahunnya itu lebih besar daripada yang hari ini, gitu maksudnya ya. Lalu kita lanjutkan kembali rumusnya. Ketikkan titik koma, itu udah ya. Kemudian ketikkan 19, kemudian dan, lalu MID, kemudian di kurung buka, lalu kembali kita klik lagi sel NIK-nya yaitu C11 ini, kemudian titik koma 11, titik koma 2, kurung tutup, titik 2, 20, begitu ya. Dan ketikkan tanda dan, kemudian ketikkan MID lagi ini, kemudian kurung buka, klik lagi sel NIK-nya yaitu C11, kemudian titik koma 11, titik koma lagi 2, kemudian kurung tutup 2 kali. Nah gitu ya. Jadi tadi jika ditambah 2000 maka lebih besar daripada tahun hari ini, itu ya. Itu untuk menentukan, untuk menambahkan angka 19 atau 20 di sebelum angka yang 11 dan 12 ini. Contoh di sini 72, setelah ditambahkan 2000 maka akan lebih besar dari tahun ini, maka nanti akan jadinya 1972. Kalau tidak lebih besar dari tahun hari ini, maka nantinya akan jadi tahun 2000-an gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali rumusnya. Kemudian ketikkan titik 2, kemudian ketikkan MID lagi, lalu kurung buka, kemudian klik lagi C11-nya atau sel NIK-nya, kemudian titik koma, lalu ketikkan 9. 9 itu adalah karakter atau angka yang 9 atau angka bulannya ya. Jadi di sini itu angka bulannya itu yang 9, yaitu 0. Kemudian titik koma 2 itu untuk dua karakter, jadi 08 gitu ya. Kemudian kurung tutup, kemudian titik koma, lalu ketikkan if, nah gitu. Kemudian kurung buka lagi, tanda minus 2 kali, ketikkan mid, itu, kemudian ketikkan kurung buka, kemudian klik lagi C11-nya, lalu titik koma, ketikkan 7. Nah 7 itu adalah tanggalnya ya, angka tanggal itu ada di angka 7 gitu ya. 18, 05, 19, 52. Nah yang 52 itu angka tanggalnya. Kemudian titik koma 2 itu artinya diambil dari karakternya ya. Kemudian kurung tutup, kemudian ketikkan lebih besar 40 itu, kemudian titik koma,
lalu ketikkan lagi NIT, kurung buka, C11 tadi, klik lagi sel NIK nya, kemudian titik koma 7, kemudian titik koma lagi 2, kurung tutup, kemudian ketikkan kurang 40, kemudian titik 2, mid lagi, kurung buka, C11 lagi, kemudian titik koma 7, titik koma 2, lalu kurung tutup 3 kali. Nah, itu ya. Jadi if tanda minus 2 kali mid itu untuk mengambil tengah karakter, kemudian C11 atau sel NIK nya, kemudian titik koma 7, kemudian titik koma 2, 7 itu adalah angka ketujuh atau karakter yang ketujuh, yaitu karakter tanggalnya, duanya adalah diambil 2 karakter, kemudian lebih besar 40. Nah, lebih besar 40 ini untuk menandai perempuannya ya. Kemudian mid C11 titik koma 7 titik koma 2 dikurang 40 itu untuk menandakan laki-lakinya. Kemudian mid C11 72 itu untuk menghasilkan tanggalnya. Kita tekan enter. Nah, itu ya. Jadi di sini kita dapatkan 12 Agustus 1972 Ankisiati ini ya. Nih. Yang di sini 52 ya. 52 ini menandakan ini perempuan. Kenapa? Karena lebih dari 40 gitu ya. Nah, di sini di sel ini format tanggalnya kita ganti ya. Karena kalau format tanggal data KPU itu tidak menggunakan garis miring tapi menggunakan garis tegak ya. Jadi kita klik kanan, kemudian format sel. Nah, ini. Kemudian klik custom yang ini ya. Lalu ininya kita ganti jadi garis tegak. Ini juga kita ganti jadi garis tegak. Ini ya, yang dua ini. Kemudian klik OK. Nah, ini ya. Jadi garis tegak seperti ini ya. Karena kalau data KPU itu untuk data pemilih itu mereka nggak pakai garis miring tapi pakai garis tegak. Setelah ini kita kopikan langsung ke bawah, double klik aja ya. Posisikan kursornya di sudut bawah sini, kemudian double klik. Nah, itu ya, ketemu semua ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu capek-capek mengetikkan tanggal lahir satu persatu ya. Cukup memasukkan satu kali rumus, kemudian selanjutnya akan menghasilkan tanggal lahir secara otomatis. Oke teman-teman, pengisian tanggal lahir sudah. Sekarang saatnya kita menghitung usia. Nah, kalau tanggal lahirnya udah diisi, berarti usianya udah dapat dihitung ya. Nah, untuk menghitung usia ini tergantung instruksi dari teman-teman ya. Apakah hanya tahunnya saja ya, atau tahun, bulan, dan hari ya. Itu tergantung instruksi dari KPU, cara penghitungannya ya. Nah, sebelum kita menghitung umur, syarat untuk menghitung umur itu adalah yang pertama itu harus ada patokan untuk penghitungan gitu ya. Jadi umur itu dihitungnya sampai tanggal kapan gitu ya. Nah, biasanya kalau pemilihan umum itu biasanya dikurangi 2 bulan ya biasanya ya. Jadi kalau pemilihan umum itu kalau nggak salah itu 14 Februari 2024, maka patokan penghitungan umur itu kemungkinan itu tanggal 14 Desember ya. Nah, jadi kita tulis di salah satu sel, terserah posisinya mau di mana, teman-teman bebas mau menentukan apakah mau di sini ataukah di sini ataukah di sini, di mana saja boleh. Nah, di contoh ini saya contohkan di sini. Kita ketikkan tanggal hitung umur 14, 12, 23. Nah, gitu ya. Artinya tanggal penghitungan umur itu yang jika dihitung sampai dengan tanggal 14 Desember ini, dia sudah berumur 17 tahun. Maka sudah memiliki hak pilih. Itu maksudnya ya. Patokan umur itu maksudnya gitu. Nah, ini kita kasih warna. Ya. Dan kita hitung tahunnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini apakah mau tahun saja? Misalkan umurnya 17 tahun, misalkan gitu kan. Atau harus tahun, bulan, dan hari. Misalnya 17 tahun, 2 bulan, 3 hari, misalkan gitu bisa ya. Kalau kita mau tiga-tiganya, tahun, bulan, hari, maka kolomnya kita tambah menjadi 2 kolom ya. Kita tambah 2 kolom lagi. Sini, misalkan ya, insert. Kemudian di sini kita unmask dulu. Ini usia, kita unmask. Kemudian di sini tahun. Kemudian di sini bulan. Kemudian di sini hari.
kalau sudah kita buat begini, baru kita hitung umurnya. Yang pertama kita hitung tahunnya dulu ya. Ketikkan sama dengan date div. Nah itu ya, date div begitu. Kemudian kurung buka, kemudian klik tanggal lahirnya. Yang ini yaitu tanggal lahir yang orang yang akan kita hitung umurnya. Ini F11 ini kita klik. Nah gitu ya. Kemudian titik koma. Lalu kita klik tanggal patokan umur ini ya, di S8 ini ya, S8. Nah ini kita kasih tanda dolar, tekan F4. Nah itu kenapa harus dikasih tanda dolar, karena S8 ini adalah patokan penghitungan umur. Jadi ketika kita copy nanti tidak boleh berubah selnya itu, jadi harus dikunci dengan tanda dolar ya. Kemudian ketika titik koma, lalu tanda kutip, kemudian ketikkan J, tanda kutip lagi. Jadi teman-teman ya, def if F11 itu tanggal lahirnya, S8 itu tanggal patokan penghitungan umur. Nah, harus dikasih tanda dolar, kemudian tanda kutip YY itu untuk mencari tahunnya, lalu enter. Nah ini ya, ini berarti sudah 51 tahun. Untuk bulannya ini kita copy aja ini ya, kita copy, Ctrl C, kemudian kita posisikan di sini, kita paste. Nah rumusnya sama, hanya saja Y nya ini ditambahi M, tambah M setelah Y ini, YM jadinya begitu ya, maka akan menghasilkan bulan ini ya. Jadi 51 tahun 4 bulan. Kemudian tanggalnya sama, ini kita copy, rumusnya sama, kemudian di sini kita paste, kemudian YM nya kita ganti jadi MD itu ya, untuk harinya ya, yang lainnya sama, enter. Ini jadi 51 tahun 4 bulan 2 hari itu ya. Nah teman-teman, penghitungan umur ini berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari ini itu sebetulnya bisa kita buat dalam satu sel gitu ya. Misalkan kita tambahkan di sini sel, insert sel, insert kolom. Kalau kita mau buat jadi satu sel, maka rumusnya akan seperti ini ya. Ini kita rata kiri supaya enak. Ketikkan sama dengan, kemudian div. Nah itu ya, div kurang D ya, div. Kemudian tutup koma, tutup kurung, lalu klik F11 ini, kemudian titik koma, klik patokan umur tadi. Nah, di sini sudah menjadi T8 berarti ya. Kemudian di sini dikasih tanda dolar itu, kemudian ketikkan titik koma, kemudian tanda kutip Y, tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung, lalu ketikkan tanda dan, lalu ketikkan tanda kutip, kemudian ketikkan spasi dulu ya, spasi THN, kemudian ketikkan tanda kutip, kemudian dan lagi, tanda dan, lalu tanda kutip, spasi, tanda kutip, kemudian kita copy aja nih div-nya, begini, kemudian Y nya itu kita tambah YM ini, kemudian THN ini kita ganti jadi bulan, BLN, lalu di sini kita copy lagi, kita tambah dan dulu ya, tambahkan ya, di sini tadi kurang dan ya, ini dan di sini kita paste lagi, kemudian di sini ganti jadi MD itu, di sini jadi HR atau hari, kemudian enter. Nah jadi sebetulnya kita bisa bikin seperti ini ya, 51 tahun 4 bulan 2 hari bisa kita buat satu sel. Tapi kenapa di sini saya sampai bikin 3 kolom seperti ini atau 3 sel seperti ini? Karena di akhir nanti kita akan memberikan keterangan memiliki hak pilih atau belum memiliki hak pilih. Pada saat memberi keterangan itu nanti yang digunakan adalah sel angka. Jadi nggak bisa, di sini ada THN-nya, jadi THN-nya itu nggak bisa dibaca, hanya satu sel angka aja yang bisa dibaca ya. Jadi kalau teman-teman mau hanya satu sel, teman-teman pakai rumus yang ini nih ya. Ini kalau teman-teman mau satu sel ya. Kalau mau 3 kolom seperti ini, maka gunakan masing-masing rumus ini ya. Oke, yang ini saya hapus ya. Oke, setelahnya kita copy aja ya. Posisikan kursornya di sini, lalu double klik. Tuh, yang bulannya juga
itu, kemudian harinya juga. Nah, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk mengisi kolom jenis kelamin ya. Nah, pengisian kolom jenis kelamin ini juga riskan untuk terjadi kesalahan ya, karena bisa jadi sewaktu di lapangan itu kita lupa mengisikan jenis kelaminnya, dan nama orang itu kadang-kadang nggak jadi patokan ya. Kadang-kadang nama perempuan tapi orangnya laki-laki, sebaliknya kadang-kadang nama laki orangnya perempuan ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengisi jenis kelamin dengan mengambil dari nick ya. Kenapa? Karena di nick ini itu sebenarnya sudah ada kode jenis kelaminnya ya. Kode jenis kelaminnya itu adalah di angka 7 dan 8 di tanggalnya. Kalau tanggalnya itu lebih dari 40 itu berarti perempuan. Kalau tanggalnya kurang dari 40 itu berarti laki-laki. Itu ya. Nah, rumusnya bagaimana? Klik di sini di jenis kelamin, kemudian ketikkan sama dengan, lalu ketikkan if, kemudian kurung buka, lalu ketikkan value, kurung buka lagi, ketikkan mid, kemudian kurung buka lagi, kemudian klik kolom nicknya ya, sel nicknya yang ini nih. Nah, di sini kemudian titik koma 7 titik koma 2, kemudian kurung tutup 2 kali, kemudian lebih kecil 40 itu ya, kemudian titik koma, tanda kutip L, titik koma lagi, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, tanda kutip P, tanda kutip lagi N. Nah, saya jelaskan dulu ya. If jika value itu nilai ya, mid itu untuk mengambil karakter di sel NIK ini ya. Kemudian 7 itu karakter yang ketujuh. Kenapa karakter yang ketujuh? Karena tanggal itu dimulai dari karakter 7 ya. Ini 1805 1952. Nah, ini menunjukkan tanggal ya. Gitu. Kemudian 2 ini artinya kita akan mengambil 2 karakter sejak dari karakter yang ketujuh itu. Artinya yang kita ambil di sini adalah 7 dan 8, karakter 7 dan 8 gitu ya. Kalau di sini berarti angka 5 dan angka 2 gitu ya. Kemudian tutup kurung, lalu lebih kecil 40. Lebih kecil 40 ini tentu untuk menentukan laki-laki atau perempuan. Kalau lebih kecil dari 40 maka laki-laki, kalau lebih besar dari 40 maka perempuan. L ini untuk laki-laki, P ini untuk perempuan. Kita enter. Nah, karena tadi kita nggak kurung buka di sini maka muncul pertanyaan ini ya, kita yeskan saja. Nah, gitu. Jadi ini Anfisiati ini berarti perempuan ya. Lalu kita double klik saja untuk kopinya. Nah, gitu ya. Ini udah semua nih. Larawangka laki-laki, Karasundari perempuan, Jarawan Hanif laki-laki ya, Wandanala perempuan dan seterusnya.